Kembali bersama Ibu Maria Immaculata Layan SPD dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10 untuk SMA. Materi kita hari ini adalah tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Sekali lagi tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Sebelum kita memulai, Ibu mau menyapa anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan, terutama dalam COVID-19, semua dapat melaksanakan tugas dari rumah, terutama belajar daring dengan lancar. Baik anak-anakku, semoga dalam pelajaran ini kamu bisa mengikuti dari awal hingga akhir, sehingga ketika ada tugas-tugas kamu dapat mengerjakannya dan mengumpulkannya di Google Classroom. Oke, kita melanjutkan. Nah, kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, 1.8, percaya pada pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang kedua, peduli terhadap orang lain seperti pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang ketiga, memahami makna sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus demi kebahagiaan manusia. Yang keempat, melakukan aktivitas menulis refleksi, puisi atau doa tentang pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Indikator hasil belajar. Pada akhir pelajaran, anak-anakku mampu yang pertama menjelaskan makna makam kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Yang kedua dapat menjelaskan makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Yang ketiga dapat menjelaskan makna kebangkitan bagi iman Kristen. Yang keempat dapat menjelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Pelajaran. Marilah kita membuka pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam upaya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, Putramu Yesus Kristus rela menderita, wafat di kayu salib dan dimakamkan, tetapi Engkau membangkitkan Dia dan menganugerahkan Dia kemuliaan di surga. Semoga berkat persatuan kami dengan Dia dalam baptis dan dalam sakramen-sakramennya, kelak kami pun akan merasakan kebangkitan dan kemuliaan bersamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masuk dalam langkah pertama. Langkah pertama adalah kita mendalami pengalaman kehadiran orang yang sudah meninggal. Ya, tentunya anak-anakku juga pasti mempunyai pengalaman, mungkin orang tua ya, ayah atau ibu yang telah tiada, ataupun saudara yang lain, atau kakek dan nenek dan sebagainya. Untuk itu kita akan mendalami ini dengan sebuah kisah. Ada kisah tetap hadir walau tidak ada. Ibu ulang lagi, tetap hadir walau tidak ada. Tetap hadir walau tidak ada. Ketika memasuki minggu pertama masuk di kelas 10 SMA, Berta tiba-tiba disusul tetangganya untuk meninggalkan pelajaran dan pulang ke rumahnya. Bagaikan petir di siang bolong, ia mendengar kabar yang menyedihkan. Ayah kesayangannya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya akibat penyakit yang dideritanya. Hatinya sangat terpukul dan ia pun tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Sambil melangkah meninggalkan gerbang sekolah, ia menangis meronta-ronta. Sampai di rumah, kesedihannya tak lagi dapat dibendung. Ia menangis sambil memeluk jasad ayahnya. Demikian pula seusai pemakaman, ayahnya di rumah, Berta terus menangis. Tetapi Berta beruntung memiliki seorang ibu yang sangat tegar dan sangat menyayanginya. Anakku, bukankah kita sudah diajari bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan hidup kekal selamanya? Ayah memang sudah meninggalkan kita, tetapi ia akan tetap berada bersama kita. Kalau engkau rindu sama ayah, peluklah foto ayah dan katakanlah apa saja yang ingin kamu katakan kepadanya.
kata ibunya kepada Berta. Kata-kata ibunya. Awalnya Berta tidak kesedihan yang sangat dalam akibat ditinggal ayahnya. Tetapi seminggu setelahnya ia mulai melakukan apa yang dikatakan ibunya. Pada saat hendak berangkat ke sekolah, Berta memandang foto ayahnya lalu berkata, "Ayah, Berta ke sekolah dulu ya. Doakan supaya Berta jadi anak yang baik dan pintar. Doakan juga ibu supaya punya rezeki untuk membiayai kuliah Berta." Akhirnya hal itu menjadi kebiasaan. Setiap kali melakukannya, Berta merasa seolah ayahnya tersenyum. Bahkan ketika sedang sedih atau saat ia mengalami kegembiraan, ia pun menceritakan apa saja yang dialaminya kepada ayahnya itu. Berta sungguh merasakan bahwa ayahnya tetap hadir. Hal itulah yang membuat dia sangat bersemangat. Dia sangat yakin bahwa ayahnya tetap bersamanya. Itu kisah dari Berta. Baiklah anak-anak, yaitu dia merindukan ayahnya yang telah meninggal, namun dia semangat lagi ketika dia merasakan kehadiran ayahnya walaupun ayahnya telah tiada. Untuk itu anak-anak, ada beberapa pertanyaan di sini, silakan kamu jawab lalu kamu kumpulkan di Google Classroom. Yang pertama, apakah pengalaman Berta itu sekedar ilusi atau halusinasi saja? Ya, Ibu ulang. Apakah pengalaman Berta itu sekedar ilusi atau halusinasi saja? Yang kedua, pernahkah kalian mendengar pengalaman yang serupa atau sama? Yang ketiga, apakah kalian memahami akan kebangkitan orang mati? Ya, apakah kalian percaya atau memahami tentang kebangkitan orang mati? Yang keempat, adakah kebiasaan dalam masyarakatmu yang mengungkapkan kepercayaan mereka akan kebangkitan orang mati, atau bahwa sesungguhnya sekalipun orang sudah mati, tetapi tetap hidup dalam dunia dengan cara yang berbeda dengan dunia manusia yang masih hidup? Baik, ini yang pertanyaannya ada 4, ini silakan kamu jawab. Yang ketiga ini, apakah kalian percaya akan kebangkitan orang mati? Jadi ini kamu jawab lalu kamu kumpulkan di Google Classroom. Kita lanjutkan. Baik, dalam langkah kedua, silakan kita memahami peristiwa dan makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Silakan kamu membuka dan membaca ya, setelah merenungkan Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20. Ya, Injil Markus ayat 16 pasal 16 ayat 1 sampai 20. Setelah kamu membaca dan merenungkan bacaan tadi, kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus bangkit? Yang kedua, reaksi para murid Yesus saat mendengar tentang Yesus bangkit seperti apa? Ya, reaksi para murid Yesus saat mendengar Yesus bangkit. Ya. Yang ketiga, kepada siapa saja Yesus menampakkan diri? Ya, ini pertanyaan kalau bisa dijawab kalau kamu sudah membaca bacaan tadi ya. Yang keempat, silakan kamu menulis makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga bagi imanmu. Oke, kalau sudah jelas pertanyaan ini kita melanjutkan. Berikan peneguhan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah, ya, bahwa ini benar-benar terjadi. Yesus bangkit, ditemukannya bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Yang kedua, kubur kosong menandai Kristus sudah bangkit. Ya, kubur kosong menandai Kristus telah bangkit. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri. Tentu saja pertama-tama kepada para murid, yaitu murid-murid yang wanita ya, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa Kristus bangkit? Ya, mengapa Kristus bangkit? Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Nah, Kristus yang rela taat pada kehendak Allah, menderita dan wafat sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. Yang kedua adalah untuk memperkuat iman kita. Rasul Paulus menuliskan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, pasal 15 ayat 14. Dengan kebangkitannya, maka Kristus sendiri membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan.
dan membuktikan bahwa kematiannya bukanlah satu kekalahan, namun merupakan satu kemenangan yang membawa kehidupan. Yang ketiga, Kristus bangkit untuk memperkuat pengharapan. Ya. Karena Kristus membuktikan bahwa Dia bangkit dan membawa orang-orang kudus bersama dengannya, maka kita dapat mempunyai pengharapan yang kuat bahwa pada saatnya kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Dan inilah yang menjadi pewartaan para rasul, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini untuk memperkuat pengharapan kita. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 12 mengatakan demikian. Kita lanjutkan. Agar kita dapat hidup dengan baik. Nah, Santo Thomas mengutip dari surat kepada umat di Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan demikian, kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam Roh. Yang kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah tidak berakhir pada kematian Kristus di kayu salib, namun berakhir pada kemenangan Kristus, yaitu dengan kebangkitannya. Rasul Paulus menuliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma pasal 4 ayat 25. Seperti apakah kebangkitan Yesus? Yang pertama, tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama yang disiksa dan disalibkan, hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Yesus yang telah bangkit berhubungan langsung dengan murid-muridnya. Ia membiarkan dirinya diraba dan ia makan bersama mereka. Ya, ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu. Sebaliknya, untuk membenarkan bahwa tubuh yang baru bangkit, sebagaimana ia berdiri di depan mereka, adalah benar-benar tubuh yang sama dengan yang disiksa dan disalibkan, karena ia masih menunjukkan bekas-bekas kesengsaraannya. Yang kedua, tubuh kebangkitan Allah adalah tubuh ilahi. Itulah sebabnya Yesus yang bangkit juga bebas untuk menampakkan diri sesuai dengan kehendaknya. Kebangkitan Yesus ke kehidupan duniawi. Kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus ke kehidupan duniawi seperti yang dialami oleh putri Yairus, ya, pemuda Nain, dan Lazarus sesaat setelah mereka dibangkitkan Yesus sebelum wafatnya. Tindakan Yesus terhadap mereka semata-mata untuk memberikan bukti kekuasaan Yesus sebagai utusan Bapa. Kelak mereka yang telah dibangkitkan oleh Yesus akan mati lagi. Kebangkitan Kristus memang lain sifatnya. Tubuh Yesus yang bangkit adalah tubuh yang dipenuhi dengan kekuasaan Roh Kudus, tubuh ilahi, atau dalam istilah Paulus yang surgawi. Nah, kita bisa lihat di situ bacaannya. Baik, untuk itu anak-anakku yang terkasih, mendalami bacaan ini dari kitab suci, ya, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus yang pertama pasal 15 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 14, kemudian ayat 17 dan ayat 20 sampai 23. Coba kitab suci ini kamu renungkan, kamu baca dan renungkan. Ini tentang kenaikan Yesus ke surga, ya. Pertanyaannya, yang pertama, apa isi pokok yang terkandung dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8? Yang kedua, apa isi pokok yang terkandung dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 17? Yang ketiga, apa isi pokok yang terkandung dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23? Dan apa makna bagi kita sekarang? Ya.
Jadi dari bagian-bagian itu kamu mencari isi pokok yang terkandung dalam perikop-perikop itu. Yang keempat, apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita? Ya, terutama juga bagimu sendiri. Silakan 4 pertanyaan ini juga kamu jawab dan kamu kumpul ke Google Classroom. Peneguhan. Kita lihat makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Ia membawa kita serta semua yang percaya dan bergabung dengan Dia dan masuk dalam kemuliaan surgawi. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Maka, kalau Kristus naik ke surga dengan kodratnya sebagai manusia dan Allah, maka kita sebagai anggotanya juga akan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita, sebagaimana yang telah dijanjikan semasa hidupnya untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa. Berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi juga menunjukkan kepada para murid Dia sendiri telah terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, sehingga kita yang berdosa ini dapat mempunyai percayaan yang besar akan belas kasih Allah. Kita dipanggil untuk hidup yang berfokus pada hal-hal surgawi. Setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke surga, para rasul bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Para rasul yang pada waktu itu masih belum mengerti secara penuh akan kerajaan Allah, masih berharap bahwa setelah kebangkitannya Kristus akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Ya, Injil Yohanes pasal 18 ayat 36. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan sakramen baptis, senantiasa mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, yaitu di surga. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1. Dengan demikian kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara yang di atas atau hal-hal surgawi. Kolose pasal 3 ayat 2. Nah, lanjutkan. Tugas juga. Nah, di sini untuk makin mengkokohkan ya penghayatan iman kalian, semakin mengokohkan penghayatan iman kalian, buatlah doa tertulis yang bisa mengungkapkan penghayatan kalian akan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ya, silakan kamu menulis doa sebagai penghayatan iman kamu. Refleksi. Nah, di sini gereja mengimani bahwa sekalipun Yesus telah bangkit dan kini berada dalam kemuliaannya bersama Bapa di surga dan Roh Kudus, Ia tetap hadir dalam gerejanya. Kehadiran Yesus Kristus itu dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Misalnya, Ia hadir melalui sabdanya. Setiap saat kita membaca kitab suci itu Yesus hadir. Kita merasakan Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita, "Sejauh mana kalian setia membaca kitab suci?" Ia hadir dalam Ekaristi, terutama komuni, tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat Ekaristi, merupakan tanda kehadiran Kristus dalam diri kita. Ia hadir untuk menguatkan iman kita sejauh mana kalian setia dalam mengikuti Ekaristi. Ya. Yang berikut, Ia hadir dalam sakramen-sakramen. Dalam sakramen Kristus hadir untuk menyelamatkan. Sejauh mana kalian menaruh hormat dalam menerima sakramen-sakramen? Ia hadir melalui para pemimpin gereja. Mereka wakil Kristus di dunia. Melalui mereka Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Sejauh mana kita menaruh hormat dan taat kepada para pemimpin gereja sebagai wakil Kristus? Baik, ini kita mengakhiri dengan Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.